Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, dan tuntunlah kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Bilangan pasal yang ke-19. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tak bercela, yang tak bercacat, dan yang belum pernah dikenakan kuk. Kamu harus memberikannya kepada Imam Eleazar. Lembu itu harus dibawa keluar perkemahan dan disembelih di hadapan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu memercikannya 7 kali ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Lalu lembu itu harus dibakar habis di depan mata Eleazar. Kulit, daging, dan darahnya harus dibakar habis bersamaan kotorannya. Imam itu harus mengambil kayu, aras, hisop, serta kain merah tua dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian imam harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu ia masuk ke perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar lembu itu harus mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya abu itu tersimpan bagi umat Israel untuk air penahiran. Itulah penghapus dosa. Orang yang mengumpulkan abu lembu itu harus mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang bersentuhan dengan mayat, siapapun najis selama 7 hari. Ia harus menyucikan dirinya dengan air itu pada hari ketiga. Dan pada hari ke-7 ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia tidak tahir pada hari ke-7. Setiap orang yang bersentuhan dengan mayat, tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari Israel, karena air penahiran tidak disiramkan kepadanya. Maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis selama 7 hari. Setiap bejana terbuka tanpa kain penutup terikat di atasnya najis adanya. Juga setiap orang di padang yang bersentuhan dengan seseorang yang mati terbunuh oleh pedang atau mayat atau dengan tulang-tulang manusia atau dengan kubur, orang itu najis selama 7 hari. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari kurban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, lalu memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memerciki orang yang najis itu pada hari ketiga dan ke-7.
Pada hari ketujuh itu, ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah, sebab ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air penahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penahiran itu harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena air penahiran itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang bersentuhan dengan orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang bersentuhan dengannya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada bilangan pasal yang ke-19 ini berbicara soal air penahiran, yaitu air yang dikhususkan untuk memerciki seseorang yang dianggap najis supaya ia tahir atau bersih atau suci kembali. Pada waktu itu ada orang-orang yang dianggap najis, di antaranya kena sesuatu yang telah dikuduskan bagi Tuhan atau kena mayat. Namun najis tersebut bersifat sementara, artinya tidak selamanya. Bagaimana yang najis menjadi bersih atau tidak najis lagi, yaitu setelah menerima percikan air penahiran dan menunggu sampai matahari terbenam. Jadi najis dalam konteks ini berkaitan dengan ritual yang diselenggarakan dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar kata najis, artinya tidak suci. Hanya saja sering kata najis dikaitkan pada hal-hal lahiriah saja. Padahal ada banyak hal yang membuat kita tidak suci atau najis, bukan hanya pada lahiriah, tetapi juga hati, perilaku, tutur kata kita, atau perilaku moralitas kita. Pembelajaran tentang najis diberikan agar orang belajar menjaga hidup suci atau hidup dalam kekudusan. Apalagi kita yang sudah disucikan, dipercikkan oleh darah Kristus. Mari kita jaga hati, pikiran, perilaku kita dari ketidaksucian atau kenajisan, sehingga kita terus belajar hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan melalui darah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk menjaga apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, yaitu Tuhan sudah menyucikan kami melalui darah Kristus, dan mampukan kami untuk menjaga hidup kami sedemikian rupa, baik itu hati kami, pikiran kami, perilaku kami, supaya terus hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.